4 tahun yang panjang, sosok anjing itu tetap setia di tempat yang sama. Tatapannya tak pernah lepas dari jalan di depan rumah tua yang ditinggalkan. Meski ditinggalkan, ia tak pernah kehilangan harapan bahwa keluarganya akan kembali. Kesetiaannya tak tergoyahkan, meski hujan, panas, atau dingin menyapa. Hingga suatu hari, sebuah mobil berhenti di depan rumah usang itu. Apa yang terjadi selanjutnya menggores hati siapapun yang menyaksikannya. Sebuah kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan ikatan yang tak pernah putus. Di kota kecil Westmont, kehidupan berjalan dengan tenang. Jalan-jalan yang rindang dan rumah-rumah bercat pudar seakan menjaga ketenangan yang kontras dengan hiruk-pikuk dunia luar. Kota itu seperti terjebak dalam dimensi waktu tersendiri, tempat di mana semua orang saling mengenal dan menyapa. Di sudut kota inilah, kisah kesetiaan itu bermula. Tak ada yang tahu persis dari mana asalnya. Suatu hari, dia tiba-tiba hadir, duduk di trotoar depan sebuah rumah yang tampak lama ditinggalkan. Penduduk kota menyebutnya Hiro, seekor golden retriever dengan bulu keemasan yang masih bersinar meski cuaca sering kali suram. Hiro bukanlah anjing biasa. Bulunya yang keemasan tetap bersinar meskipun cuaca sering suram, memantulkan cahaya setiap kali matahari menerobos awan. Matanya dalam dan penuh semangat, menyiratkan kecerdasan dan kesetiaan yang jarang ditemui. Tetapi sikapnya yang teguhlah yang benar-benar menarik perhatian. Ia duduk seolah menunggu seseorang yang telah berjanji untuk kembali. Pandangannya terus tertuju ke kejauhan, seakan mencari wajah yang dirindukannya. Meskipun orang-orang berjalan melintas di depannya, Hiro tetap diam dan hanya menatap ke arah jalan. Meski demikian, ia tetap menjaga kewaspadaannya. Telinganya akan bergerak sedikit jika mendengar suara mobil yang mendekat, matanya akan memicing penuh harap. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti dalam rutinitas Hiro. Ia jarang meninggalkan rumah tua itu, hanya sesekali bergerak untuk menerima makanan dari penduduk setempat yang mulai rutin memberinya makan. Beberapa warga yang penasaran akan mendekati dan mengelusnya dengan pandangan lembut penuh rasa syukur. Meskipun demikian, Hiro tetap setia pada posisinya. Setelah makan, ia akan kembali ke teras rumah dan berbaring, melanjutkan pengawasannya ke cakrawala. Sikapnya seolah berkata bahwa ia adalah bagian dari tempat itu dan tidak berniat pergi, apapun yang terjadi. Saat malam tiba, Hiro akan meringkuk di sudut teras yang terlindung, namun tatapannya tidak pernah benar-benar lepas dari jalan. Bahkan dalam gelap, ia terus berjaga. Bulan demi bulan berlalu, kisah Hiro menyatu dengan kehidupan di Westmont. Ceritanya berkembang menjadi legenda lokal. Anak-anak mendengarnya dengan penuh keharuan saat berkumpul di taman kota, sementara orang dewasa membicarakannya dengan kekaguman akan kesetiaan yang begitu murni. Kehadiran anjing setia itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Westmont. Tidak jarang seseorang berhenti untuk memberinya makanan atau air, atau bahkan duduk di sampingnya sejenak, berharap bisa berbagi penantiannya yang sunyi. Mereka sering bertanya-tanya, apa yang membuatnya begitu setia pada rumah tua itu? Apa yang ia lihat dalam pandangannya ke cakrawala? Apa yang memberinya harapan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bermunculan tanpa jawaban yang pasti, sementara rasa penasaran dan kasih sayang masyarakat terhadapnya semakin dalam setiap harinya. Sophie adalah gadis berusia 7 tahun yang penuh semangat, dengan rasa ingin tahu dan energi yang seolah tak pernah habis. Dia tinggal hanya beberapa blok dari rumah tua yang terlupakan itu, melewatinya setiap hari dalam perjalanan ke sekolah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memperhatikan Hiro, anjing golden retriever yang selalu berjaga dari kejauhan. Sophie memperhatikannya dengan terpesona, tertarik oleh sikap Hiro yang diam namun penuh misteri. Ibunya pernah menceritakan kisah para tetangga tentang keluarga Hiro yang menghilang bertahun-tahun lalu. Namun bagi Sophie, cerita saja tidak cukup. Dia merasa terdorong untuk bertemu langsung dengan Hiro dan memahami apa yang ada di pikiran anjing itu. Jika kamu juga penasaran dengan kisah ini, jangan lupa klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar. Dari kota manakah kamu menyaksikan cerita mengharukan ini? Setelah seminggu mengamati Hiro dari jauh, Sophie akhirnya memberanikan diri mendekatinya. Pada Sabtu pagi di bawah sinar matahari yang malu-malu menembus awan, dengan membawa sekantong kecil camilan anjing, dia duduk di trotoar beberapa meter dari Hiro dan mengamatinya. Hiro menyadari kehadirannya, matanya menunjukkan sedikit rasa penasaran tapi juga waspada. Sophie mengulurkan camilan dan memanggilnya dengan lembut, "Hai Hiro, aku bawakan camilan untukmu." Suaranya lembut dan ramah,
berusaha tidak mengusik ketenangan anjing itu. Hiro, meskipun ragu hati, akhirnya mendekat dan menerima camilan dari tangan Sophie. Saat Hiro mengunyah camilan itu, Sophie mulai berbicara kepadanya tentang hari-harinya di sekolah dan tentang anjingnya sendiri yang telah tiada. Hari-hari berikutnya, Sophie selalu kembali dengan camilan dan cerita-cerita baru. Pertemuan mereka menjadi ritual yang dinantikan keduanya. Saat Sophie bercerita dengan antusias, terkadang Hiro mengangkat kepalanya sejenak, seolah mendengarkan dengan seksama sebelum kembali ke posisi duduknya yang tegap. Ini menjadi kebiasaan baru Sophie, mengunjungi Hiro setiap hari sepulang sekolah. Meskipun Hiro tetap fokus mengawasi jalan, dia tampaknya menghargai kehadiran Sophie dan seiring waktu, kepercayaan di antara mereka tumbuh. Suatu hari saat dia sedang membelai Hiro, Sophie merasakan perhatiannya tertarik ke rumah di belakang mereka. Pintu depannya sedikit terbuka, berderit pelan tertiup angin. Dia menoleh ke arah bangunan yang tampak kusam itu, bertanya-tanya apa yang mungkin tersimpan di dalamnya. Meskipun ragu, rasa penasarannya terlalu kuat untuk diabaikan. Rumah itu sunyi, berantakan dan dipenuhi debu yang telah mengendap bertahun-tahun. Di tengah keremangan cahaya yang masuk melalui jendela kotor, Sophie melihat Hiro mengikutinya ke dalam. Anjing itu bergerak dengan tujuan yang jelas, menuntun Sophie ke sudut ruangan di mana sebuah kotak kayu tersembunyi di balik tumpukan barang yang telah dilupakan. Hiro mengendus-endusnya dengan hati-hati, mendorongnya dengan moncongnya. Dengan penasaran, Sophie membuka kotak itu dan menemukan sebuah kalung anjing tua yang sudah usang tapi masih memiliki nama Hiro terukir di atasnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika tangannya meraih lebih dalam dan menyentuh setumpuk kecil foto hitam putih yang telah menguning oleh waktu. Foto-foto itu menunjukkan Hiro bersama sebuah keluarga, sepasang suami istri yang tersenyum dan seorang anak laki-laki kira-kira seusia Sophie. Emosi membanjiri Sophie saat dia melihat kebahagiaan dan cinta yang begitu jelas mengelilingi Hiro dalam momen-momen itu. Dia menyadari bahwa Hiro bukan sekedar anjing liar biasa. "Itu keluargamu, bukan Hiro?" bisik Sophie. Suaranya penuh emosi. Hiro mendorong hidungnya dengan lembut ke arah foto itu, seolah mengiyakan bahwa orang-orang dalam foto tersebut memang dunianya dulu. Saat Sophie meneliti foto-foto itu lebih lanjut, dia merasakan ada cerita mendalam di balik tatapan Hiro yang terus-menerus menunggu. Dia menemukan sebuah nama terukir di belakang salah satu foto. Keluarga Williams, musim panas 2019. Sebuah petunjuk pertama tentang siapa yang Hiro tunggu selama ini. Dipenuhi tekad untuk membantu Hiro, Sophie memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan keluarga Williams. Menggenggam foto-foto itu erat, dia berjanji pada Hiro bahwa dia akan berusaha menemukan keluarganya. Keesokan paginya, Sophie tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Dia bertanya pada ibunya apakah dia tahu apa yang terjadi dengan keluarga Williams. Ibunya hanya bisa menggelengkan kepala, menjelaskan bahwa keluarga itu telah pergi secara mendadak beberapa tahun lalu. "Mungkin mereka masih mencari Hiro," kata Sophie penuh harap. "Tapi aku tidak mengerti mengapa mereka tidak pernah datang kembali." Didorong oleh tekad baru, dia mulai menyelidiki sejarah Hiro dengan bantuan ibunya yang terharu dengan situasi tersebut. Mereka mulai bertanya-tanya kepada para tetangga di sekitar, membawa foto lama yang dia temukan di rumah tua itu. "Apakah Anda ingat siapa yang tinggal di rumah kosong itu sebelumnya? Keluarga Williams?" tanya Sophie dengan penuh harap pada setiap orang yang dia temui. Beberapa tetangga mengingat keluarga tersebut, tetapi tidak ada yang tahu pasti kemana mereka pergi. Sebuah petunjuk datang dari Emer Thompson, penjaga toko kelontong yang ada di ujung jalan. "Aku ingat mereka berencana pindah ke kota besar untuk mendapatkan pekerjaan baru," katanya sambil mengingat-ingat. "Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. Dan mari kita lanjutkan mengikuti petualangan Sophie dalam membantu Hiro." Di perpustakaan setempat, Sophie dan ibunya menemukan potongan artikel koran yang singkat tentang kecelakaan mobil parah yang melibatkan kendaraan yang cocok dengan deskripsi mobil keluarga Williams. Namun, artikel itu tidak menjelaskan nasib keluarga tersebut secara pasti. Sophie tidak menyerah. Dengan bantuan tetangga yang mulai tertarik dengan misinya, dia mulai menyebarkan selebaran dan pesan tentang Hiro. Dia menyertakan cerita singkat tentang kesetiaan anjing itu yang terus menunggu pemiliknya, serta permohonan untuk siapa saja yang memiliki petunjuk tentang keluarga tersebut. Kisah tentang anjing setia yang menunggu keluarga yang hilang mulai menyentuh hati banyak orang, menggugah simpati masyarakat.
Orang-orang dari berbagai usia mulai tertarik, mencari informasi yang mungkin bisa membantu menemukan keluarga Williams. Petunjuk yang lebih jelas akhirnya datang dari Emer Thomas, penduduk lama Westmont yang telah tinggal di sana lebih dari 2 dekade. Dia menyebutkan seorang kerabat jauh keluarga Williams yang masih tinggal di kota tetangga, Eden Hills. Mungkin dia tahu apa yang terjadi setelah kecelakaan itu, ujar Emer Thomas sambil menyerahkan alamat lengkap kerabat tersebut. Namanya Emer Reed, sepupu dari Nyonya Williams. Dengan petunjuk baru ini, Sophie dan para tetangga meyakinkan orang tuanya untuk membawa Hiro menemui kerabat tersebut, berharap dia bisa memberikan informasi tentang keberadaan keluarga Williams yang telah lama hilang. Pada suatu sore yang cerah dan hangat, Sophie, orang tuanya, dan beberapa tetangga memulai perjalanan mereka dengan membawa Hiro. Kota yang mereka kunjungi tampak kecil dan ramah, tidak jauh berbeda dengan Westmont. Rumah Emer Reed terletak di pinggiran kota, sebuah bangunan sederhana dengan halaman yang terawat rapi. Ketika mereka tiba, Hiro tampak gelisah. Ekornya bergerak-gerak saat mencium aroma yang familiar. Emer Reed, pria parubaya dengan rambut beruban, menyambut mereka dengan hangat meski tampak terkejut melihat Hiro. Astaga, saya pikir Hiro sudah tidak ada lagi, ucapnya dengan nada terkejut. Dia mempersilakan mereka masuk dan mulai menceritakan apa yang dia ketahui. Keluarga Williams mengalami masa-masa sulit setelah kecelakaan itu dan memutuskan untuk pindah jauh. Jelas Emer Reed. Mereka kehilangan banyak hal dalam kecelakaan itu, termasuk rumah mereka yang terpaksa dijual untuk membayar hutang pengobatan. Dia melanjutkan bahwa keluarga tersebut percaya Hiro telah melarikan diri di tengah kekacauan, tanpa mereka sadari bahwa anjing setia itu sebenarnya kembali ke rumah lama mereka dan menunggu. Mereka mencarinya selama berbulan-bulan, tapi kemudian harus melanjutkan hidup. Meskipun menyedihkan mengetahui bahwa Hiro telah ditinggalkan untuk menunggu tanpa kepastian, Emer Reed mengungkapkan bahwa keluarga tersebut telah pindah ke kota Riverview, sekitar 200 km dari Westmont. Terakhir kali saya berkomunikasi dengan mereka, Jack Williams sedang dalam masa pemulihan panjang dari cederanya. Prospek untuk menyatukan kembali Hiro dengan keluarganya memberi Sophie semangat baru, mendorongnya untuk mengikuti jalan ini sampai selesai. Setelah pengungkapan dari Emer Reed tentang lokasi keluarga tersebut, Sophie merasa tekadnya semakin kuat. Dengan dukungan dari orang tua dan tetangga, mereka mulai menyusun pencarian yang lebih luas. Kisah Hiro sudah memikat banyak hati di kota mereka, tetapi sekarang Sophie berusaha memperluas jangkauannya. Dia menulis surat yang menyentuh hati, menceritakan kesetiaan Hiro yang tak tergoyahkan dan janji tak terucap yang seolah dia pegang. Sophie menyertakan beberapa foto lama yang telah mereka temukan dan meminta bantuan orang tuanya untuk mengirimkan surat tersebut ke surat kabar lokal, berbagai situs web, dan media sosial, menyebarkan kisah Hiro seluas mungkin dengan harapan menemukan keluarga Williams. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan harapan dan kegigihan. Kisah Sophie dan Hiro mulai mencapai jangkauan yang lebih luas. Beberapa surat kabar lokal mempublikasikan kisah tersebut. Bahkan sebuah stasiun televisi regional menayangkan liputan singkat tentang Golden Retriever yang setia ini. Kisah kesetiaan yang menyentuh ini mulai memicu banyak tanggapan. Sementara dunia luar mulai mengetahui kisah Hiro, anjing itu tetap di depan rumah tua itu, seolah tidak peduli dengan semua usaha yang berlangsung di sekitarnya. Sophie mengunjunginya setiap hari, membawa kabar terbaru. Kamu akan lihat, Hiro, keluargamu pasti akan menemukanmu, bisiknya. Tangannya dengan lembut mengelus kepala Hiro sambil berusaha menahan emosinya sendiri. Suatu sore, saat hujan rintik mulai turun, telepon berdering di rumah Sophie. Ibunya menjawab dan tangannya langsung menutup mulutnya dengan kaget saat kabar itu disampaikan. Keluarga Williams telah menghubungi mereka. Mereka berada di kota lain, berusaha pulihkan hidup mereka setelah musibah kecelakaan itu. Dengan perasaan yang meluap-luap dan hati yang berdebar-debar, Sophie bersama orang tuanya segera membawa kabar ini kepada Hiro. Sophie merasa kebahagiaan yang luar biasa. Hatinya dipenuhi antusiasme dan harapan. Kabar gembira ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Keesokan harinya, kerumunan berkumpul di depan rumah Hiro. Di sana ada Sophie, kedua orang tuanya, Miss Evelyn, Emer Thomas, dan banyak tetangga lainnya yang sebelumnya telah membantu Hiro. Anjing itu tampak bingung melihat kerumunan, seolah mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat sebuah mobil berhenti di depan rumah, semua mata tertuju padanya. Sepasang suami istri parubaya turun dengan ekspresi wajah yang emosional. Pandangan mereka langsung tertuju pada Hiro, dan tanpa ragu, mereka bergegas menghampirinya. Hiro sejenak tampak ragu,
seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun kemudian, sebuah pengakuan melintas di matanya. Dia bergegas menuju pemiliknya yang lama, melompat dan menjilati wajah mereka dengan penuh kerinduan. Tuan Williams berlutut, memeluk Hiro erat-erat, air mata mengalir di wajahnya yang kasar. "Maafkan kami telah meninggalkanmu," bisiknya di antara isak tangis. Nyonya Williams juga berlutut. Tangannya gemetar saat membelai bulu Hiro yang keemasan, anjing yang telah mereka anggap hilang selama bertahun-tahun. Momen reuni yang mengharukan itu membuat semua yang hadir menitikan air mata. Ketika Williams menceritakan bagaimana mereka terpaksa pindah setelah kehilangan rumah dan pekerjaan, serta bagaimana mereka mencari Hiro selama berbulan-bulan, tak ada yang bisa menahan haru. Hiro, yang telah menunggu dengan setia selama 4 tahun, kini akhirnya bersatu kembali dengan keluarga yang dirindukannya. Dia menciumi tangan Tuan Williams dan menjilati wajah Nyonya Williams. Ekornya bergoyang-goyang dengan semangat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Penduduk Westmont menyaksikan dari kejauhan dengan penuh rasa hormat. Mata mereka basah oleh emosi setelah mengikuti perjalanan Hiro selama bertahun-tahun. Sophie mengamati pemandangan penuh kasih itu, hatinya dipenuhi luapan perasaan yang rumit. Miss Evelyn mendekat dan meletakkan tangan di bahu Sophie. "Kamu yang membuat ini terjadi. Sayang, kamu telah membawa Hiro kembali kepada keluarganya," bisiknya dengan senyum hangat. "Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan pengingat tentang kesetiaan dan harapan hari ini. Dukungan Anda membantu kami di Cerita dari Balik Mata menghadirkan lebih banyak kisah penuh makna seperti ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.